Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mohon agar kita dapat menghidupi firman-Nya. Walau hari ini menguraikan Matius pasal 21, belum tentu Tuhan memberikan kuasa sehingga kita mengenal Allah. Tepat katamu. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah perumpamaan yang menjelaskan secara gamblang dosa dan kebinasaan yang sedang melanda bangsa Yahudi. Mari teman-teman, dengan sikap penuh hormat, kita dengarkan perumpamaan tentang bagaimana kerajaan Allah di bumi ini yang diibaratkan kebun anggur diperlengkapi segala sesuatu agar pemiliknya mendapat untung besar. Shalom anak-anak semuanya, hari ini kita bersyukur kalau boleh bertemu kembali dan sama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan telah menolong kami untuk kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin kami, supaya ketika kami mendengarkan, kami boleh mendengarkan dengan baik, dan setiap benih firman Tuhan itu kami simpan di dalam hati kami, sehingga menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman kami, dan juga berbuah bagi kerajaan Allah. Tuhan, tolong juga kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya sama-sama kami boleh diberkati, dan juga pakai diri kami Tuhan, mulut lidah kami kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sewaktu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, Tuhan Yesus kembali mengajar dengan perumpamaan. Dan khususnya sebenarnya perumpamaan ini ditujukan kepada ketiga kelompok yang saat itu hadir, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga kepada tua-tua orang Yahudi. Kali ini Tuhan Yesus mengambil topik bahwa ada seorang tuan tanah yang kaya sedang membuka lahan kebun anggur yang baru. Di situ supaya kebun anggur itu menjadi aman dan menjadi satu tempat produksi untuk buah anggur ini boleh diperas, maka tuan tanah ini memfasilitasi atau membangun pagar untuk menjadi pengaman daripada kebun anggur itu, juga membangun menara jaga yang cukup tinggi supaya para penggarap kebun anggur nantinya boleh mengawasi seluruh kebun anggur itu dengan gampang atau dengan mudah. Dan juga membangun satu tempat pemerasan supaya hasil panen anggur boleh diperas di tempat itu juga. Maka ketika semuanya selesai digarap dengan baik, dikerjakan dengan baik, tuan tanah ini memanggil beberapa penggarap-penggarap kebun anggur untuk diberikan kesempatan menggarap kebun anggur tersebut, tetapi dengan perjanjian. Dan singkat cerita, perjanjian telah tersepakati, maka seperti biasa penggarap kebun anggur mendapat bagiannya tersendiri, si pemilik kebun anggur atau tuan tanah ini mendapat bagian sendiri. Kesepakatan terjadi, maka si tuan tanah ini segera pergi ke negara yang lain atau ke luar negeri. Sudah lama di sana, maka sang pemilik kebun anggur atau tuan tanah ini ingat bahwa saatnya sekarang kebun anggur tersebut akan panen. Ketika itu, maka sang tuan tanah ini segera menyuruh hamba-hambanya untuk ke tempat kebun anggurnya menemui para penggarap-penggarap kebun anggur. Untuk apa? Untuk meminta bagian yang merupakan hak daripada tuan tanah ini. Ketika hamba-hamba ini sampai kepada penggarap kebun anggur, ternyata mereka tidak diberi buah anggur yang merupakan hak daripada tuannya. Tetapi ternyata para hamba-hamba ini dipukuli oleh para penggarap kebun anggur. Ada yang juga ternyata sampai dibunuh, ada yang dilempari batu. Betapa kejamnya para penggarap kebun anggur ini. Maka ketika
Tuan ini mendengar dan tahu ada hamba-hambanya yang diperlakukan seperti itu. Tuan tanah ini masih berharap bahwa penggarap-penggarap kebun anggur itu memberikan bagian yang menjadi haknya. Maka tuan tanah ini kembali menyuruh para hambanya dengan lebih banyak lagi untuk menuju ke kebun anggur dan meminta kepada para penggarap itu yang merupakan haknya. Tetapi sama dengan yang pertama, ketika hamba-hamba ini sampai di kebun anggur tersebut, para penggarap ini kembali memukuli hamba-hamba yang lebih banyak itu, juga membunuhnya, juga melempari batu. Dan mereka yang terselamatkan kembali kepada tuannya. Dan tuannya berpikir, wah kalau hamba-hambanya ternyata mereka perlakukan dengan kejam, maka saat ini aku akan memerintahkan anakku untuk datang ke sana. Supaya dengan penuh wibawa yang dari aku, dengan otoritas yang dari aku, mereka akan menghormati dan mereka memberikan yang merupakan bagianku. Maka sang tuan tanah ini memerintahkan anaknya untuk menuju ke kebun anggur. Dalam perjalanannya, dari jauh para penggarap kebun anggur ini sudah melihat, ini anak daripada pemilik tanah ini. Ini adalah ahli warisnya. Maka penggarap-penggarap kebun anggur ini berunding, mari kita bunuh saja, supaya kebun anggur ini menjadi milik kita. Dan benar, mereka ini sepakat. Maka ketika anak ini mendekat kepada para penggarap kebun anggur, maka anak ini yang merupakan ahli waris daripada sang tuan tanah itu ditangkap, dilemparkan keluar kebun anggur dan dibunuhnya di situ. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa kejamnya sang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Maka Yesus dalam akhir daripada cerita tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, Yesus bertanya kepada ketiga kelompok ini. Ketika tuan tanah ini datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur, apa yang akan dilakukan oleh tuan tanah tersebut kepada para penggarap-penggarap kebun anggur? Maka mereka menjawab, sang tuan tanah itu akan membinasakan atau membunuh para penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak memberikan hasil buah itu, dan memberikan kebun anggur tersebut kepada penyewa-penyewa atau penggarap-penggarap kebun anggur yang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tepat apa yang dikatakan oleh ketiga kelompok itu kepada Yesus Kristus. Cerita ini sebenarnya merupakan penggambaran bahwa Allah yang penuh dengan kasih itu telah memanggil, telah memilih bangsa Israel untuk menjadi satu umat Allah. Dan tentunya Allah sebagai pemiliknya pernah mengutus para nabi-nabinya untuk selalu mengingatkan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel boleh menghasilkan buah dari iman pertobatannya. Tetapi faktanya, kenyataannya, umat Israel tidak menghasilkan seperti apa yang diinginkan Allah, tetapi justru orang-orang Israel membunuh para nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan pada akhirnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang di tengah-tengah orang Israel dengan tujuan yang sama apa yang diserukan oleh para nabi, yaitu untuk kembali mengingatkan orang-orang Israel harus menghasilkan buah dari iman pertobatannya. Tetapi faktanya mereka pun menolak Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah yang penuh dengan kasih nantinya akan juga memberikan kesempatan kepada seluruh bangsa di muka bumi untuk bersama-sama menggarap kebun anggur. Dan tentunya juga kepada orang-orang Israel yang masih saat itu hidup dan yang nantinya hidup di kemudian hari, diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati menggarap kebun anggur milik Allah.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang indah, bahwa kita boleh bersama-sama menggarap kebun anggur yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kita boleh bersama-sama ada di dalam ladang kerajaan Allah, baik kau dan aku. Kita bersyukur, kita bukan orang Israel secara keturunan daging, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bersama-sama menggarap kebun anggur Allah, yaitu kita boleh ada di dalam kerajaan Allah. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga boleh menerima keselamatannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berikan kepada kami hati yang senantiasa rindu dan rindu dan rindu, untuk kami boleh menghasilkan buah yang sungguh indah seperti yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Tuhan, tolonglah kami sehingga ketika kami menjadi orang-orang yang hidup dalam dunia ini, menjadi anak-anak yang hidup dalam dunia ini, kami senantiasa boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, sehingga buah yang kami berikan kepada Tuhan juga boleh dinikmati oleh orang lain, dan orang lain pun boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengerikan sekali. Kok bisa-bisanya ya pemilik kebun anggur itu justru dibunuh? Perhatikan Keila, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka merupakan peringatan bagi semua orang yang sudah menikmati hak-hak utama dalam persekutuan tubuh Kristus agar tidak sombong. Mengerikan. Jangan sampai Keila jadi seperti mereka. Papa doakan semua yang mendengarkan renungan ini berhati-hati, taat firman, dan terus membaca Matius pasal 21 ayat 42 sampai dengan 46. Dadah!